Bab 1, Mr. Wonka kelewatan. Terakhir kalinya kita melihat Charlie adalah ketika ia berada di elevator kaca luar biasa. Jauh tinggi di atas kota tempat tinggalnya. Belum lama sebelumnya, Mr. Wonka memberitahu Charlie bahwa pabrik coklat raksasa yang hebat itu miliknya. Dan sekarang, sahabat kecil kita bersama seluruh keluarganya dengan penuh kemenangan kembali ke sana untuk mengambil alih pabrik. Sekadar untuk mengingatkan kalian, para penumpang di elevator itu adalah Charlie Bucket, tokoh utama kita, Mr. Willy Wonka, pencipta coklat yang luar biasa, Mr. dan Mrs. Bucket, ayah dan ibu Charlie, Grandpa Joe dan Grandma Josephine, ayah dan ibu Mr. Bucket, Grandpa Gurke dan Grandpa Gurkina, ayah dan ibu Mrs. Bucket. Grandma Josephine, Grandma Gurkina, dan Grandpa Gurke tetap di tempat tidur. Tadi sebelum mereka berangkat, tempat tidur itu didorong ke dalam elevator. Sebagaimana kalian ingat, Grandpa Joe turun dari tempat tidur untuk menemani Charlie menjelajahi pabrik coklat. Elevator kaca luar biasa itu berada setinggi 300 meter di udara dan melayang dengan tenang. Langit berwarna biru cerah. Semua penumpang sangat senang membayangkan akan tinggal di pabrik coklat yang terkenal itu. Grandpa Joe bernyanyi-nyanyi, Charlie melompat-lompat, Mr. dan Mrs. Bucket tersenyum gembira untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ini. Dan ketiga orang tua di ranjang menyengir, senang pada satu sama lain, mempertontonkan kursi mereka yang merah muda dan tak bergigi. Apa sih yang membuat benda sinting ini melayang di udara? Tanya Grandpa Josephine dengan suara parau. Madam, jawab Mr. Wonka, ini bukan sekedar lift. Lift hanya bisa naik dan turun di dalam gedung. Tapi karena lift ini sekarang membawa kita jauh ke angkasa, ia berubah jadi elevator. Namanya elevator kaca luar biasa. Dan apa yang membuatnya tetap berada di atas? Tanya Grandma Josephine. Kait angkasa, jawab Mr. Wonka. Menakjubkan, kata Grandma Josephine. Nyonya tersayang, ujar Mr. Wonka. Kau belum lama bergabung. Bila kau sudah lebih lama bersama kami, tak ada lagi yang akan membuatmu takjub. Kait angkasa itu, kata Grandma Josephine, kurasa satu ujungnya dikaitkan pada benda yang kita naiki ini, betul? Betul, jawab Mr. Wonka. Lalu ujung satunya dikaitkan pada apa? Grandma Josephine bertanya. Setiap hari, kata Mr. Wonka, aku semakin tuli. Tolong ingatkan aku untuk menghubungi dokter telingaku begitu kita sampai. Charlie, ujar Grandma Josephine. Rasanya aku tidak terlalu percaya pada pria ini. Aku juga tidak, tambah Grandma Gurkina. Ia mengada-ngada terus. Charlie membungkuk ke atas tempat tidur dan berbisik pada kedua wanita tua itu. Tolonglah, ujarnya. Jangan merusak suasana, Mr. Wonka. Pria luar biasa, ia temanku. Aku menyayanginya. Charlie benar, bisik Grandpa Joe yang sekarang ikut bergabung. Nah, sekarang diamlah, Josie.
dan jangan mencari masalah. Kita harus buru-buru, ujar Mr. Wonka. Begitu banyak waktu dan sedikit sekali pekerjaan. Tidak, tunggu. Coret kata-kata itu. Harap dibalik. Terima kasih. Sekarang kembali ke pabrik, serunya sambil menepuk tangannya 1 kali dan melompat ke udara dengan kedua kakinya. Terbang kembali ke pabrik. Kita harus terbang lebih tinggi dan makin tinggi lagi. Apa tadi ku bilang? Grandma Josephine menyambar. Pria ini sinting. Diamlah, Josie, omel Grandpa Joe. Mr. Wonka tahu sekali apa yang dilakukannya. Ia sinting seperti kepiting, sembur Grandma Gorgina. Kita mesti naik lebih tinggi, ujar Mr. Wonka. Kita harus pergi sangat tinggi. Pegang perut kalian. Ia memencet tombol berwarna coklat. Elevator bergetar, lalu dengan bunyi mendesis yang menakutkan, benda itu melesat ke atas seperti roket. Semua orang saling berpegangan erat-erat dan selagi mesin raksasa itu menambah kecepatan, bunyi desing angin di luar terdengar terus bertambah keras dan makin nyaring sampai menjadi lengking, memekakan telinga. Orang harus berteriak kalau ingin suaranya terdengar. Berhenti, teriak Grandma Josephine. Joe, suruh ia berhenti, aku mau turun. Selamatkan kami, Grandpa Gorgina melolong. Turun, jerit Grandpa Gorge. Tidak, teriak Mr. Wonka pada mereka. Kita harus naik. Tapi mengapa? Teriak mereka bersama-sama. Mengapa naik dan bukan turun? Karena makin tinggi kita saat kita mulai turun, makin cepat kita menabrak, ujar Mr. Wonka. Kita harus menabrak dengan kecepatan sangat tinggi. Menabrak apa? Mereka berteriak. Menabrak pabrik tentunya, jawab Mr. Wonka. Kau sudah tak waras, ujar Grandma Josephine. Kita semua akan remuk. Kita akan berantakan seperti telur orak-arik, Grandma Gorgina berseru. Itu, ujar Mr. Wonka. Resiko yang harus kita hadapi. Kau bercanda, ujar Grandma Josephine. Katakan kau bercanda. Madam, ujar Mr. Wonka. Aku tak pernah bercanda. Aduh, celaka, teriak Grandma Gorgina. Kita semua akan hancur, semuanya. Kemudian, kemungkinan besar begitu, Mr. Wonka mengiyakan. Grandma Josephine menjerit dan membenamkan diri di balik selimut. Grandma Gorgina mencekam rambut Grandpa Gorge begitu kuatnya sehingga tubuh pria tua itu tertekuk. Mr. dan Mrs. Bucket berdiri sambil berpelukan, membisu ketakutan. Hanya Charlie dan Grandpa Joe saja yang tetap tenang. Mereka sudah menjelajah banyak tempat bersama Mr. Wonka dan terbiasa dengan kejutan. Tapi ketika elevator luar biasa terus melesat makin tinggi dan terus makin tinggi menjauhi daratan, bahkan Charlie pun mulai agak gugup. Mr. Wonka, teriaknya mengatasi bunyi hiruk-pikuk. Ya, aku tidak mengerti mengapa kita harus turun dengan kecepatan tinggi. Anakku sayang, jawab Mr. Wonka. Kalau kita tidak turun dengan kecepatan tinggi sekali, kita tak bakal bisa menerobos atap pabrik. Tidak mudah membuat lubang di atap sekuat itu. Tapi di sana kan sudah ada lubangnya, ujar Charlie. Kita tadi membuat lubang waktu keluar. Kalau begitu kita harus membuat lubang lagi, ujar Mr. Wonka. 2 lubang lebih baik daripada 1 lubang, tikus saja tahu. Elevator kaca luar biasa meluncur makin tinggi dan terus bertambah tinggi sehingga mereka bisa melihat
negara-negara dan lautan di bumi jauh di bawah mereka. Seperti kalau melihat peta, semua tampak indah sekali. Tapi kalau kau berdiri di atas lantai kaca dan melihat ke bawah, perasaanmu pasti tak tenang. Bahkan Charlie pun sekarang mulai merasa takut. Ia berpegangan erat-erat pada tangan Grandpa Joe dan menatap pria itu dengan khawatir. "Aku takut, Grandpa," ia berkata. Grandpa Joe merekuh bahu Charlie dengan satu lengannya dan memeluknya erat. "Aku juga, Charlie," katanya. "Mr. Wonka," teriak Charlie. "Bukankah ini sudah cukup tinggi?" "Hampir," jawab Mr. Wonka. "Tapi masih belum cukup. Sekarang tolong jangan ajak aku berbicara. Jangan ganggu aku. Pada tahap ini, aku harus betul-betul mengawasi dengan cermat. Mengatur dan waktu yang sangat cermat. Anakku, harus begitu. Kulihat tombol hijau ini. Aku harus memencetnya pada saat yang sangat tepat. Kalau aku terlambat setengah detik saja, kita akan terbang terlalu tinggi." "Apa yang terjadi kalau kita terbang terlalu tinggi?" Grandpa Joe ingin tahu. "Tolong berhenti berbicara dan biarkan aku berkonsentrasi," ujar Mr. Wonka. Pada saat yang sama, Grandpa Josephine menarik kepalanya dari balik tumpukan selimut dan mengintip dari tepi ranjang. Lewat lantai kaca itu, ia melihat seluruh Amerika Utara terhampar sekitar 320 km di bawah dan tampak sebesar sepotong coklat. "Orang gila, ini harus dihentikan," ia melolong, dan tangannya yang keriput dan tua meraih ekor jas Mr. Wonka, lalu menariknya ke belakang ke arah tempat tidur. "Tidak, tidak," teriak Mr. Wonka sambil meronta untuk membebaskan diri. "Lepaskan aku. Aku harus siaga, jangan ganggu sang pilot. Kau orang tak waras." Grandma Josephine menjerit sambil mengguncang-guncang Mr. Wonka cepat sekali hingga kepala pria itu tampak kabur. "Bawa kami pulang sekarang juga." "Lepaskan aku," teriak Mr. Wonka. "Aku harus memencet tombol itu. Kalau tidak kita akan terbang terlalu tinggi. Lepaskan, lepaskan." Tapi Grandma Josephine menahan terus. "Charlie," teriak Mr. Wonka, "pencet tombol itu yang berwarna hijau. Cepat, cepat, cepat." Charlie melompat ke seberang elevator dan dengan jempolnya memencet tombol hijau. Tapi ketika ia memencet, elevator berbunyi keras sekali dan roboh ke samping, dan bunyi desis bergemuruhnya berhenti sama sekali. Suasana hening, mencekam. "Terlambat," teriak Mr. Wonka. "Astaga, celaka." Kita lagi berbicara, tempat tidur yang berisi 3 orang tua dan Mr. Wonka di atasnya mulai terangkat pelan dari lantai dan melayang di udara. Charlie, Grandpa Joe, Mr. dan Mrs. Booker juga melayang ke atas, sehingga dalam sekejap seluruh penumpang termasuk tempat tidur sudah melayang-layang bagaikan balon di dalam elevator kaca luar biasa. "Sekarang lihat apa akibat perbuatanmu," Mr. Wonka berseru sambil melayang. "Apa yang terjadi?" teriak Grandma Josephine. Tubuh wanita itu terangkat meninggalkan ranjang dan melayang di dekat langit-langit dalam baju tidurnya. "Apa kita pergi terlalu jauh?" tanya Charlie. "Terlalu jauh?" teriak Mr. Wonka. "Tentu saja kita pergi terlalu jauh. Kalian tahu kita semua pergi kemana, teman-teman? Kita sudah masuk orbit." Mereka menganga, terperangah, mata mereka melotot. Mereka terlalu terguncang untuk berbicara.
Sekarang kita melesat mengelilingi bumi dengan kecepatan 16.000 km per jam, ujar Mr. Wonka. Bagaimana menurut kalian? Aku tercekik, kata Grandma Gorgina tergagap-gagap. Aku tak bisa bernafas. Tentu saja, Mr. Wonka menyahut. Di atas sini tak ada udara. Dengan gerak seperti orang berenang, ia menyeberang menghampiri tombol bertuliskan oksigen. Ia memencet tombol itu. Sekarang sudah beres, ujarnya. Silakan bernafas. Rasanya janggal sekali, ujar Charlie sambil berenang ke sekelilingnya. Aku merasa seperti gelembung. Hebat sekali, Grandma Jo ikut bicara. Rasanya aku seperti sama sekali tak berbobot. Memang, ujar Mr. Wonka. Kita semua sama sekali tak punya berat, tidak 1 ons pun. Omong kosong, Grandma Gorgina menungkas. Beratku tepatnya 62,5 kilogram. Sekarang ini tidak, ujar Mr. Wonka. Kau sama sekali tak berbobot. Ketika orang tua itu, Grandma Jo, Grandpa Gorge, Grandma Gorgina, dan Grandpa Josephine berusaha sebisanya untuk kembali ke atas tempat tidur, tapi tak berhasil. Tempat tidur itu melayang di tengah ruangan. Mereka sendiri juga melayang-layang, dan setiap kali mereka tiba di atas tempat tidur dan mencoba berbaring, tubuh mereka terangkat lagi dari ranjang. Charlie dan Grandpa Joe tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu, sambur Grandma Josephine. Akhirnya kami berhasil membuat kalian meninggalkan tempat tidur, Grandpa Joe memberitahu. Tutup mulutmu dan tolong kami kembali ke tempat tidur, bentak Grandma Josephine. Lupakan saja, ujar Mr. Wonka. Kalian tak bakal bisa tetap di situ. Melayang sajalah kemana-mana dan bersenang-senanglah. Pria itu gila, teriak Grandma Gorgina. Hati-hati saja, kalau tidak, ia akan membuat kita semua hancur lebur. Selesai.